Halo teman-teman, selamat datang di SimKadabra. Saya Mario, hari ini kita akan belajar teori tentang arteritis kranial. Kasus jarang, tapi bukan berarti boleh di-skip ya. Keep studying and let the magic work. Ya, sekarang kita akan membahas tentang arteritis kranial ya. Ini kasus yang jarang banget keluar karena SKDI-nya cuma satu. Nah, SKDI 1 itu kita cuma diminta bisa mengenali dan menjelaskan ke pasien tentang penyakit ini. Jadi kita perlu tahu gejalanya apa, perjalanan klinis penyakitnya gimana, alias patofisiologinya ya. Dan kita juga perlu tahu faktor resikonya, insidensinya, dan lain-lain. Tapi kita tidak diminta untuk bisa sampai mendiagnosis. Jadi cukup tahu kriteria khasnya aja langsung dirujuk. Nah, di soal UKM PPD, kasus SKDI 1 ini biasanya ditanya tentang patofisiologinya. Nah, yang penting kita harus bisa mengerti ya. Arteritis kranial disebut juga giant cell arteritis atau temporal arteritis. Dia merupakan suatu vaskulitis inflamatorik sistemik ya, yang melibatkan arteri berukuran sedang hingga besar. Jadi, meskipun namanya kranial, dia hanya pusatnya aja yang di kranial, tapi sebenarnya dia melibatkan manifestasi yang sistemik. Predileksinya paling sering ada di arteri temporalis, makanya namanya temporal arteritis. Tapi dia tidak menutup kemungkinan adanya arteri lain yang terlibat, ya. Insidensinya hampir selalu terjadi pada usia lebih dari 50 tahun, dan paling sering di usia 75 tahun. Jadi biasanya pada orang tua kenanya ya. Dan wanita 2 kali lipat lebih sering daripada pria. Oke, kita masuk ke bagian pentingnya nih, yaitu patofisiologi. Di kasus ini, seperti yang tadi sempat disinggung, terjadi inflamasi arteri yang diameternya sedang hingga besar ya. Inflamasi ini bisa terjadi karena adanya disregulasi imunitas spesifik, yaitu antibodi, dan imunitas yang non-spesifik seperti makrofag, neutrofil, dan lain-lain ya. Jadi, kesimpulan pertama kita, inflamasinya ini disebabkan oleh autoimunitas ya, bukan disebabkan oleh agen infektif kayak bakteri atau virus. Nah, mekanisme autoimunitas apa yang terjadi? Detailnya seperti ini nih. Nah, tapi kalau kita baca, rasanya kayak complicated banget ya, rumit banget. Dan di UKM PPD juga kan nggak akan ditanya sampai segininya. Jadi, kita ambil intisarinya aja, yang penting kita tahu sel-sel dan mediator apa aja yang menjadi pemeran utama terjadinya inflamasi ini. Jadi, apa aja sih sel-selnya yang paling pentingnya gitu ya. Nah, di sini selnya itu ada T helper 1, makrofag, dan giant cell. Sesuai namanya, tadi giant cell arteritis kan ya. Nah, makanya kita temukan giant cell. Sedangkan mediator yang paling berperan itu adalah interferon gamma. Jadi kita tahu ya apa yang diharapkan bisa kita lihat saat di pemeriksaan penunjang nanti, khususnya di biopsi ya. Nah, apa yang memicu disregulasi imunitas ini pada awalnya ya? Yaitu cedera pada endotelium akibat adanya trauma, infeksi, konsumsi obat-obatan tertentu, atau autoantigen. Autoantigen itu adalah antigen alami milik sel kita sendiri. Auto itu artinya milik kita, sedangkan antigen itu ya antigen, protein di permukaan membran sel ya. Jadi antigen alami tubuh kita yang normal, nggak ada salah apa-apa pun bisa jadi ditarget oleh antibodi dan menimbulkan inflamasi. Nah, setelah terjadi inflamasi arteri, apa yang akan terjadi? Jelas akan ada nyeri ya, bisa berdenyut atau seperti ditusuk, bisa unilateral atau bilateral, tapi umumnya terlokalisir pada arteri yang terkena aja nyerinya. Selanjutnya, arteri temporalis superficialis atau arteri lainnya yang terkena itu bisa menebal, nyeri tekan, dan pulsasinya akan hilang. Nah, kayak di gambar ini nih, pembuluh darahnya menebal, membesar ya, dan nyeri. Lalu karena ada inflamasi, banyaklah dia reaksi pembentukan fibrin di sana kan. Dan ini memicu terbentuknya trombosis. Trombosis ini bisa menimbulkan sumbatan di tempatnya tumbuh, atau dia bisa juga lepas dan menjadi embolus di pembuluh darah yang lebih kecil. Nah, ini bahaya banget ya teman-teman. Manifestasinya apa? Karena dia dekat dengan mata dan dia ada anastomosis ke arteri oftalmika juga, jadi bisa menyumbat di arteri itu. Nah, ini menimbulkan anterior ischemic optic neuropathy. Nah, jadi diskus optikusnya iskemik, ujung-ujungnya mati dan berujung pada kebutaan. Tapi sebelum kejadian yang permanen ini biasanya ada serangan-serangan kehilangan penglihatan yang reversible ya.
disebut amaurosis fugax. Nah, ini harus hati-hati kalau udah mulai muncul kehilangan penglihatan yang rekuren dan reversible. Selain itu, karena penyumbatan arteri, suplai darah ke otot masseter juga akan menurun kan, sehingga saat kita mengunyah, otot masseter kan digunakan, dan kebutuhan oksigennya meningkat. Jadi, ototnya itu akan mengalami claudicatio, alias nyeri yang timbul saat suatu otot itu digunakan. Selanjutnya ada gejala sistemik. Pasiennya bisa juga mengalami nyeri otot ekstremitas pada kelompok otot yang proksimal. Misalnya kalau di lengan itu di deltoid, di bicep, tricep ya. Kalau di tungkai itu quadricep, iliopsoas, dan gluteus mungkin ya, dan lain-lain. Ini khas dinamakan juga polymyalgia rheumatica. Nah, polymyalgia rheumatica ini bisa juga berdiri sendiri ya teman-teman, jadi diagnosis sendiri di luar kasus arteritis kranial. Tapi kita nggak bahas di video kali ini. Selain itu ada malaise, penurunan berat badan, subfebris, dan anemia. Nah, kalau teman-teman pusing, udah deh ingetin aja yang ini. Arteri temporalis menebal dan nyeri tekan. Soalnya ini khas banget dan nggak ada lagi kasus vaskulitis mirip-mirip yang predileksinya khas di temporal juga. Terakhir pemeriksaan penunjangnya ya. Yang khas di sini LED-nya itu naik banget. Penyakit inflamasi lain biasanya LED-nya tuh nggak setinggi ini. Nah, ini LED-nya nyampe 50 mm per jam dengan mayoritas kasus biasanya sampai 70 mm per jam. Selanjutnya ada peningkatan kadar CRP dan gold standar pemeriksaan penunjangnya itu yang tadi sempat disinggung adalah biopsi histopatologis dari arteri yang terkena. Nah, di sini kita mengharapkan bisa melihat populasi sel yang menjadi pemeran utama tadi ya, yaitu terutama giant cell. Lalu kita juga amati adanya proses inflamasi granulomatosa yang berat. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman untuk giant cell arteritis. Nggak akan ditanya sampai tata laksananya atau yang lebih detail-detail lagi. Semoga bisa membantu belajarnya ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komen, nanti akan kami baca dan respons sesegera mungkin. Sampai jumpa di video berikutnya, keep studying and let the magic work. Dadah!